untuk menghindari jebakan ini, yang pertama mengubah perspektif kita tentang kekayaan. Bahwa Di balik setiap pesan-pesan yang disampaikan di beberapa ayat, ada banyak ayat di dalam Alkitab yang hendak menegaskan bahwa ketika seseorang ingin memperoleh kekayaan dengan lebih cepat, dengan cara yang tidak tepat, itu sesuatu yang sebenarnya perlu dihindari. ya, untuk cara praktis menghindari ini adalah dengan membangun mindset bahwa judi itu buruk dan pasti merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sedulur Kemenak dimanapun sedulur Kemenak berada, senang sekali hari ini saya Winardo, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, kembali menjumpai Anda dalam podcast penyuluh. Dan bagaimana dengan kabar sedulur Kemenak semuanya di hari ini? Kami selalu berharap dan berdoa Anda semua dalam limpahan dan berkat daripada Tuhan, dan senantiasa apa yang menjadi kerinduan sedulur Kemenak semuanya senantiasa dijamah oleh Tuhan. Sedulur Kemenak dimanapun kalian berada, di studio Kemenak Semarang TV saat ini sudah hadir dua narasumber yang akan menemani bincang-bincang kita hari ini. Ada Bapak Feria Sugiarto dan juga ada Bapak Daniel Jasmine. Shalom Bapak. Shalom. Kabarnya bagaimana? Luar biasa, Pak Wi. biasa. Baik, sehat. Sehat, puji Tuhan. Baik, sedulur Kemenak, saat ini bangsa Indonesia menghadapi masalah yang besar terkait dengan karakter bangsa, yaitu maraknya perjudian. Nah, kalau zaman dahulu judi hanya dilakukan secara face to face begitu ya, secara tatap muka, tetapi kini dengan kemajuan teknologi yang ada, praktek perjudian bisa dilakukan secara daring. Nah, judi bukan hanya saja mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar iseng atau game gitu ya yang ingin mendapatkan hadiah, tetapi judi itu adalah mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri kita, baik masa depan keluarga kita, dan juga masa depan anak-anak kita. Nah, bersama dengan dua narasumber kita hari ini, kita akan bersama-sama membahas tentang apa kata Alkitab tentang judi online. Mari kita akan bersama-sama tanpa panjang lebar lagi kita langsung bertanya dengan kedua narasumber kita, Bapak Ferry dan Bapak Daniel Jasmine. Menurut Bapak-bapak nih, kata judi pasti memiliki arti dong ya. Menurut Bapak, apa sih arti dari judi itu sendiri? Baik, kalau saya boleh berpendapat, judi itu semacam permainan yang kemudian mempertaruhkan uang atau barang. Sehingga ketika dipertaruhkan, ketika kalah harus direlakan tuh apa yang menjadi taruhannya. Dan kalau dia dianggap menang, maka dia bisa mengambil apa yang sudah dipertaruhkan orang di dalam permainan itu. Itulah namanya judi. Jadi permainan dengan mempertaruhkan uang dan barang itu, Pak. Itu judi. Judi. Kalau menurut Pak Jasmine? Kalau menurut saya adalah upaya untuk melipat gandakan uang dengan modal kecil walaupun dengan resiko tinggi. Ya, jadi kemungkinan kerugiannya sangat besar sebenarnya. Sangat besar. Ya, itu judi. Ya, kedua-duanya berhubungan dengan uang, uang dan juga barang. Nah, sekarang menurut Alkitab, apakah perjudian ini sudah ada di dalam Alkitab? Bagaimana menurut Pak Ferry? Iya, memang kalau bicara soal judi di dalam Alkitab, tidak dengan jelas-jelas Alkitab menegaskan ini judi dilarang, tidak. Tetapi di balik setiap pesan-pesan yang disampaikan di beberapa ayat, ada banyak ayat di dalam Alkitab yang hendak menegaskan bahwa ketika seseorang ingin memperoleh kekayaan dengan lebih cepat, dengan cara yang tidak tepat, itu sesuatu yang sebenarnya perlu dihindari. Karena begini, kalau kita mencatat di dalam kitab 1 Timotius 6:10, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu juga dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5. Artinya bahwa kita harus betul-betul
belajar satu, kerja keras untuk kita bisa mendapatkan kekayaan. Kedua, kita harus punya hikmat. Satu, bergantung pada Tuhan sumber berkat. Yang kedua, hikmat untuk mengelola setiap berkat yang kita peroleh. Entah itu sedikit atau banyak, kita harus belajar untuk mengelola sedemikian rupa. Dan jangan sampai kita punya keinginan untuk memperoleh kekayaan dengan lebih cepat dengan cara, salah satunya dengan cara berjudi. Sebab di balik judi itu ada satu kontra antara apa yang ditekankan Alkitab dengan konsep permainan judi. Kalau konsep permainan judi kan bicara soal bergantung pada keberuntungan. Kalau di dalam Alkitab seringkali mengajarkan, ayo hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa memohon pada Tuhan, dan ketika kita kerja dan kita berdoa, maka Tuhan akan melimpahkan berkat atas kehidupan kita. Jadi ada sekian banyak ayat-ayat memang disebutkan, tapi yang jelas judi memang tidak disebutkan langsung di dalam Alkitab. Hanya dalam setiap ayat-ayat menegaskan tentang bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari bentuk perjudian. Begitu. Oke. Kalau Pak Jasmin ini kan di dalam cerita tokoh pewayangan, itu kan juga sudah ada perjudian nih antara Pandawa dan Kurawa. Ya, judi apa Pak? Dadu. Ingat dengan cerita pewayangan ini judi dadu. Dan yang menjadi taruhan bukan hanya harta benda, tetapi ibunya. Ya, sampai akhirnya Pandawa kalah gitu ya. Nah, Pak Ferry, tadi ada satu kata bahwa jangan ada jalan pintas gitu ya, jalan cepat untuk mendapatkan kekayaan. Nah, bagaimana dengan pandangan Alkitab sendiri dengan memperoleh kekayaan atau memperoleh uang dengan jalan pintas? Monggo, siapa Pak Jasmin atau Pak Ferry? Beberapa ayat yang mengingatkan kita ya, seperti di Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Juga di Amsal 13 ayat 11 ya, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, orang berjudi itu berarti keinginan untuk cepat kaya dengan cara yang pengennya cepat dengan melipat gandakan. Jadi Alkitab sudah mengingatkan ya, walaupun tadi seperti disebutkan Pak Ferry tidak dengan jelas dilarang judi, tetapi ayat-ayat ini kan mengingatkan kita bahwa perjudian ini Alkitab memiliki pandangan judi itu negatif gitu ya. Jadi karena upaya untuk cepat kaya, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan ya. Oke. Pak Ferry mau menambahi? Kalau saya mengutip dalam Amsal 13 ayat 11 dikatakan seperti ini. Harta yang diperoleh dengan cepat akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya apa? Bahwa kita untuk memperoleh sebuah hasil yang kita harapkan itu lewat sebuah proses yang tidak instan, butuh waktu, butuh kerja keras, dan itu tidak didapatkan secara instan. Dan memang Amsal ini menegaskan bahwa kita ingat ya, harta yang diperoleh dengan cepat itu akan juga cepat berkurang. Tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, ada rasa sakit untuk bisa menahan segala keinginan, maka di situ belajar. Ketika sakit merasakan saya mengumpulkan demi sedikit, maka saya akan betul-betul mengatur keuangan ini supaya tidak cepat habis bagaimana, sehingga berusaha untuk belajar mencukupkan diri. Jadi memang Amsal ini menegaskan pada kita, tidak ada segala sesuatu yang didapat dengan cepat dan kemudian kita menjadi cepat kaya dan kemudian tidak cepat habis. Tapi Amsal menegaskan, kalau kita mendapat kekayaan yang lebih cepat, habisnya pun juga cepat. Tetapi ketika kita mengumpulkan sedikit demi sedikit, kita mengelolanya, ada satu perasaan bagaimana kita berjerih lelah mendapatkannya, maka pun kita akan berhikmat dengan rasa sakit yang kita upayakan mengumpulkan sedikit-sedikit, itu membuat kita akan belajar mencukupkan diri. Jadi ini prinsip yang memang harus ada di dalam setiap orang Kristen. Kalau kita jatuh namanya perjudian, ada keinginan untuk mendapatkan kekayaan. Memang ketika kita judi ada peluang untuk menang, tetapi juga cepat untuk habis. Dan memang sayangnya memang orang yang sudah masuk dalam perjudian,
dan sudah ketagihan perjudian, artinya dulu pernah mungkin mengalami kemenangan demi kemenangan, tidak ada rasa penyesalan, tetapi ketika sudah mengikat dosa itu, maka sulit juga untuk lepas dari ikatan untuk bisa bebas dari ikatan judi itu, Pak. Baik. Sekarang bagaimana Pak sikap kita, atau kita harus bersikap apa ini supaya kita tidak terjerumus di dalam keinginan untuk menjadi cepat mendapatkan tadi ya, uang tadi ya. Apakah ada tip khusus atau apa yang harus kita lakukan agar kita nih sebagai orang-orang yang diciptakan Tuhan tidak kemudian pengen cepat kaya, wah ambil jalan pintas dan lain sebagainya. Memang kalau kita bicara soal ingin jadi cepat kaya, yang terpenting adalah satu hati kita. Adakah hati yang mau jujur, terbuka, mengakui segala keterbatasan kita? Artinya ketika kita membuka hati, menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, dan seringkali kita ingin mendapatkan kekayaan, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan, tanpa mengalami sebuah proses sakit untuk bekerja, sakit untuk mengumpulkan, kita menyadari kelemahan itu, maka kita harus berserah pada namanya satu kuasa ilahi, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bisa dinyatakan kepada kita, satu, lewat firman. Kedua, lewat jam doa kita, yang menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk berdosa, kita adalah orang berdosa, yang seringkali selalu diliputi dengan segala keinginan-keinginan daging kita, yang salah satunya adalah keinginan untuk menjadi cepat kaya. Itu Pak. Jadi Paulus pun juga menegaskan, aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan. Dan ketika aku kelimpahan pun, aku bisa mengendalikan segala hal dengan lebih baik. Dan ketika aku kekurangan pun, aku juga bisa mengendalikan diriku supaya tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Artinya yang terpenting adalah satu, sikap hati kita. Ketika hati kita terbuka dengan kuasa firman Tuhan yang memberikan kita hikmat, ada kuasa Roh Kudus yang membimbing kita dengan doa yang kita panjatkan untuk Tuhan menerangi jalan hidup kita, maka ada satu kunci penting, diri kita. Yang kedua, circle, lingkaran pergaulan kita. Apakah lingkungan pergaulan kita adalah lingkungan pergaulan yang sehat, yang bisa mengingatkan dan mendukung kita ketika kita salah, ada orang menegur kita, kamu salah. Atau justru lingkungan pergaulan kita, circle pergaulan kita adalah orang-orang yang toksik, orang-orang yang selalu membujuk-bujuk kita untuk ikut-ikutan sesuatu hal yang negatif. Salah satunya, ayo main judi aja. Ayo, ini ada namanya judi daring. Ayo kita main judi aja. Kamu punya utang? Ayo bisa selesaikan dengan judi online. Nah, ketika sudah mulai ada keinginan membuka hati terhadap celah itu, ya sudah, orang akan larut yang namanya keinginan untuk menjadi cepat kaya. Kalaupun dia banyak kebutuhan, dia ingin menjadi cepat kaya, salah satunya dengan cara mengambil jalan pintas yang keliru, bermain judi. Itu Pak, menurut pandangan saya. Pak Jasmin mau menanggapi? Ya, mungkin saya bisa menambahkan ya, bahwa untuk menghindari jebakan ini, yang pertama mengubah perspektif kita tentang kekayaan, bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kekayaan yang sejati bukanlah terletak pada harta benda, melainkan pada hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwanya tidak selamat. Jadi kekayaan yang sejati kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan, bukan pada harta benda. Yang kedua, perlu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi kan tadi orang yang berjudi itu kan pengen mengejar kekayaan dengan cepat, dan sehingga tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Jadi yang kedua, untuk bisa supaya tidak terjebak, ya percaya kepada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Yang ketiga, mengendalikan diri dan bersyukur dengan apa yang ada ya. Jadi dengan kita bersyukur, dengan percaya Tuhan memelihara, maka itu akan mengurangi keinginan kita untuk bisa cepat kaya dengan menghalalkan segala cara termasuk berjudi. Yang berikutnya tentu saja bekerja keras karena perjudian itu kan membuat orang menjadi malas bekerja. Ya, jadi karena pengennya cepat, nggak kerja. Tapi Alkitab mengajarkan untuk bisa memperoleh kekayaan itu tadi sudah disebutkan, yaitu dengan pelan-pelan, artinya dengan kerja.
tidak dengan berjudi. Itu yang Alkitab ingatkan kepada kita ya. Dan hindari hati yang melekat pada uang ya, hindari untuk cinta uang. Kita butuh uang, tapi cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Itu tambahan saya. Baik, terima kasih. Jadi intinya bagaimana kita bisa mencukupkan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita ya, dan kita bisa untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Baik, Pak Ferry dan Pak Daniel Jasmine, apa sih bahayanya dan dampak dari judi online itu sendiri terhadap manusia? Baik, dampaknya jelas, satu akan banyak kehilangan uang atau barang, harta kekayaan yang dipunya. Uang akan habis, bahkan minus, bahkan akan terjerat namanya berbagai macam pinjaman, entah pinjaman secara online ataupun pinjaman kepada teman-teman yang ada sekelilingnya, dan itu akan menjerat. Ketika uang habis, bahkan minus, terjerat dengan utang, maka akan menjadi masalah berikutnya, masalah psikis hubungan kita dengan keluarga. Kalau kita sudah punya keluarga, kalau suami punya istri, punya anak-anak, maka hubungan itu pun jadi hubungan yang tidak sehat. Orang akan menjadi gelap mata dan kemudian akan mudah untuk jatuh namanya tidak kekerasan. Nah, entah kekerasan secara fisik ataupun kekerasan yang lain, itu bisa saja dilakukan karena sudah utek dan pusing, sudah terbelit dengan masalah utang piutang tadi yang belum selesai, dan kemudian muncullah kekerasan terhadap pasangan, kepada anak-anak. Sehingga mereka yang menjadi keluarga kita akan hancur. Jadi kita akan kehilangan keluarga ini. Maksud kita akan mempertaruhkan segala apa yang kita punya. Bukankah keluarga itu harta yang paling berharga dalam kehidupan sebuah keluarga? Suami yang punya istri, punya anak, itu adalah kekayaan yang berharga yang selama hidup akan dijalani bersama dengan mereka. Ini adalah satu hal yang memang harus kita pikirkan baik-baik. Apakah dengan kita terjerat dengan judi akan betul-betul mensejahterakan mereka, atau malah justru kita akan kehilangan mereka? Ini yang perlu pikirkan baik-baik. Hanya saja karena memang ini ya, pikiran laki-laki itu seringkali, kebanyakan ya laki-laki jatuh namanya judi online karena otak laki-laki itu seolah-olah pengennya bermain-main gitu Pak. Ada tantangan-tantangan di balik permainan itu. Memang otak manusia, otak laki-laki itu ada tantangan tersendiri ketika bermain-main. Apalagi diiming-imingi dengan namanya hadiah uang. Maka tidak sedikit laki-laki yang kemudian jatuh namanya judi-judi seperti ini. Salah satunya judi online. Satu, permainan menantang, kemudian yang kedua bicara soal inginnya dapat profit, keuntungan, malah taunya bukannya, itu buntung itu Pak. Jadi inilah yang saya sampaikan, satu uang, dua keluarga kalau menurut saya. Pak Jasmine mau menambahi? Iya, karena judi itu menjadi sebuah dosa yang mengikat ya. Jadi mungkin agak menjadi susah lepas bagi yang sudah terjebak. Bagi yang belum tentu diingatkan ya, karena ini dampaknya menjadi kecanduan. Kemudian tadi sudah disebutkan mengganggu, merusak hubungan keluarga, tetapi juga berisiko orang menjadi, kalau sudah tertekan karena judi, karena biasanya sampai mau merelakan menjual apapun ya, apa yang karena sudah terikat tadi, apapun bisa dijual, motor bisa dijual. Nah kalau sudah begitu nanti tekanan semakin berat, bisa meningkatkan resiko keinginan bunuh diri. Jadi sampai ke level yang mungkin sudah parah kali ya, kalau sudah sampai terikat ya. Jadi itu efek ya dari dampak dari judi online atau judi yang lain juga, itu bisa meningkatkan, karena kesehatan mentalnya kan terganggu. Betul. Jadi dia bisa stres, bisa tekanan makin berat, orang bisa bunuh diri karena perjudian ini. Itu dampaknya. Dan memang kalau orang sudah mulai terjerat dengan judi online ini, semua sudah dijual, habis harta, mungkin punya sawah dijual judi, lama-lama larinya kemana? Ke pinjol. Karena pinjol itu gampang sekali mendapatkan uang ya, dengan foto KTP, klik, uang udah datang. Tapi kalau kita udah terikat judi online, terikat pinjaman online,
kita masuk dalam lingkaran setan yang susah sekali untuk keluar. Jadi buat sedulur Kemenak, hati-hati ya, stop judi online dan stop pinjaman online. Baik, Pak Ferry dan Pak Del Jasmin, apakah ada cara praktis gitu yang bisa kita lakukan agar kita tidak masuk di dalam godaan judi online ini? Kalau saya ya Pak, ketika kita sendiri, pikiran kita kadang kosong. Atau bahkan berpikiran yang aneh-aneh. Dan seringkali kita sebagai laki-laki, kalau saya pribadi, pengen tertantang nih. Maka kalau saya berpendapat, kalau kita merasa sendiri dan tidak kuat menghadapi kesepian itu, ingat, kita harus cari teman, cari pergaulan yang sehat, yang bisa mendukung kita. Karena ketika kita ketemu dengan orang, kita ngobrol, kita saling tukar pikiran, itu akan membawa pikiran kita menjadi lebih hidup dan berpikiran lebih positif. Itu secara praktis. Tapi kalau kita hanya sendirian saja, maka kita akan cari-cari apa yang perlu dilakukan. Ya bersyukur kalau seseorang bisa kuat menghadapi kesepiannya, kemudian dia misalnya ya ada sebidang tanah di belakang rumah, dia ambil cangkul, nyangkul-nyangkul, tanam-tanam apa sendiri, dia bisa kerjakan dengan satu hal yang positif. Itu ada satu kegiatan yang memang harus dibangun supaya bisa kuat menghadapi rasa sendiri dan kesepiannya itu, Pak. Jadi memang satu tantangan yang besar bagi kita adalah siap nggak kita diberhadapkan namanya rasa kesepian sendiri. Kalau orang sudah biasa melakukan sendiri, maka dia akan terbiasa membangun hal-hal yang positif, yang melakukan hal-hal yang berdampak positif juga, sehingga tidak akan berpikiran neko-neko, apalagi bicara soal aku pengen jadi cepat kaya, kemudian ikutlah judi dan kemudian pengen menang. Tidak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin orang hanya dengan berjudi bisa cepat kaya. Oke, bisa ada beberapa orang cepat kaya, tapi juga cepat habisnya. Nah itu sudah hukum Tuhan itu ya. Jadi Alkitab pun juga menegaskan itu. Maka siap nggak kita untuk membuka diri, cari pergaulan yang positif, cari teman-teman yang bisa mendukung kita, dan melawan kesepian itu dengan cara kita. Kalau itu orang introvert, dia biasa sendiri dan kuat menghadapi kesepian rasa sendirinya, dia melakukan hal-hal yang positif. Entah dia bikin hastakarya sendiri, kemudian dia mungkin ambil cangkul, nyangkul-nyangkul di sebidang tanah yang dia punya, atau mungkin dia punya kreativitas yang lain. Kan udah terbiasa sendiri dan siap untuk menghadapi rasa sepi itu sendiri. Itu menurut saya, Pak. Jadi praktisnya apa? Jangan sendiri. Jangan sendirian. Kalau sendiri siap menghadapi rasa kesepian dan bisa melakukan hal yang positif, baik, itu akan mencegah pikiran kita dan hati kita untuk melakukan perbuatan yang salah satunya nih ya, larut atau terikat dengan namanya dosa perjudian. Itu, Pak. Ada yang menambahkan? Saya bisa menambahkan ya, untuk cara praktis menghindari ini adalah dengan membangun mindset bahwa judi itu buruk dan pasti merugikan. Nah itu kalau itu sudah dibangun, itu dibangun mindsetnya dibangun. Kemudian juga tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, membangun kebiasaan yang baik, termasuk kebiasaan kerohanian ya, meningkatkan kerohanian kita dengan rajin beribadah, berdoa, baca Alkitab. Karena itu kan ada banyak tuntunan yang akan mengarahkan kita untuk hal-hal yang baik, sehingga hal yang tidak baik itu akan di otak kita itu sudah nanti akan menolak untuk hal yang tidak baik ketika kita diisi dengan hal yang baik, terutama dengan kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang percaya ya. Jadi Tuhan yang akan menolong tentu saja. Kalau kita tidak mampu dengan kemampuan kita sendiri menolak godaan itu, maka kita perlu Tuhan. Nah, Tuhanlah yang akan menolong kita karena ada Tuhan yang bersama dengan kita yang akan membantu kita. Ya. Baik. Kalau tadi kan cara praktis agar kita tidak masuk dalam godaan judi online. Sekarang nih buat orang-orang yang mungkin sudah terjun, ya sudah masuk di dalam perjudian online. Apakah ada langkah praktis yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah masuk dalam judi online ini supaya tidak kecanduan lagi, Pak? Iya. Memang harus ada pertobatan dari orang yang bersangkutan. Gitu ya. Yang bersangkutan sendiri, saya bertobat, saya sudah jatuh dengan dosa, terikat dengan perjudian. Ketika hatinya mau jujur terbuka, saya mau bertobat, itu adalah langkah awal untuk berubah.
Tapi kalau dia dibantu oleh orang lain, mungkin orang tuanya sudah tutup aja utangnya dari pinjol itu, sudah tidak usah ikut-ikutan pinjol. Tapi kalau dalam dirinya sendiri tidak ada pertobatan, ya Akan sulit. terulang lagi. Akan terulang lagi. Meskipun sudah ditutup berapapun, sudah lagi. dijual rumahnya, itu kan terulang lagi karena tidak ada pertobatan. Itu yang pertama. Jadi kuncinya satu, mau nggak bertobat. Yang kedua, cari bantuan. Entah datang ke Pak Pendeta, minta didoakan, melakukan konseling, atau mungkin cari tenaga konselor yang profesional untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah psikis hidupannya. Memang satu, doa kuasa ilahi yang akan bekerja. Yang kedua, ada gangguan psikis apa sehingga terikat dengan hal itu. Ada konseling yang dilakukan. Kemudian batasi atau cut yang namanya, kalau kita sudah jatuh namanya judi online, ya batasi atau cut yang namanya daring. Kita tidak menggunakan internet dulu. Kita detox dulu racun itu, ya keluarkan dulu racun-racun ketergantungan dengan. Kalau semua udah terikat dengan online, ya sudah. Kita selepas dulu. HP-nya disimpan dulu atau diserahkan pada orang lain supaya tidak pegang HP dan lain sebagainya. Kan menjadi sarana kunci. Dengan pegang HP, terjaring dengan internet, apapun bisa dilakukan. Nah itu ya Pak, itu pendapat saya. Pak Jasmine? Ya, mungkin bisa menambahkan sedikit ya. Jadi bagi yang sudah terjebak, artinya sudah masuk di dalamnya untuk bisa keluar, tadi yang pertama sudah disampaikan Pak Ferry ya. Nah, yang berikutnya saya menambahkan perlu cari pengganti aktivitas yang positif ya, seperti misalnya olahraga ya. Selain menyehatkan juga akan mengarahkan kita kepada hal yang positif, kemudian belajar hal yang baru ya, ikuti mungkin cara-cara untuk kita bisa mendapatkan penghasilan keuangan dengan cara yang benar, dengan cara bekerja, meningkatkan keahlian. Setiap orang kan diberi keahlian, Tuhan sudah memberikan kepada kita itu modal untuk kita berusaha, untuk kita mendapatkan berkat itu Tuhan sudah kasih modal dengan kemampuan, keahlian, talenta, dan itu dikembangkan. Mulai arahkan pikiran kita bukan ke judi, tapi hal-hal yang benar, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dikembangkan sehingga itu akan menjadi berkat bagi kita. Lalu bergabung dengan komunitas yang benar, ya, komunitas rohani, komunitas yang positif. Nah itu yang juga akan mengingatkan kita ketika kita mulai mau melenceng. Mungkin komunitas kita yang akan mengingatkan kita. Jadi kita perlu bergabung ke komunitas yang baik untuk supaya kita bisa keluar dari ikatan perjudian ya, bagi yang sudah mungkin masuk di dalamnya. Baik, Pak Ferry, Pak Jasmine, bahwa kita tidak menutup kemungkinan bahwa memang Indonesia masalah karakter bangsa ini sudah rusak gara-gara perjudian. Ya, dan tentunya pemerintah sudah berupaya ya untuk mencegah atau menghindari adanya judi online ini. Nah, menurut pandangan Bapak-bapak ini, Pak Ferry dan Pak Daniel, bagaimana dengan upaya pemerintah itu sendiri di dalam menangani masalah judi online ini? Ya, kalau yang saya lihat ya seperti yang kita lakukan saat ini nih Pak. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat, mengingatkan berulang-ulang, ayo jauhi judi online. Apapun bentuk perjudian, entah online, entah itu onsite, jauhi itu. Jadi edukasi, jadi pemerintah lewat penyuluh, entah dari kepolisian, entah dari Kementerian Agama, penyuluh-penyuluh itu diterjunkan untuk mengedukasi semua lapisan masyarakat untuk tidak jatuh terikat dengan namanya perjudian, apalagi perjudian online. Kemudian apalagi, ya saat ini pemerintah sudah mengupayakan setiap situs judi online yang dilaporkan itu sudah diblokir, tetapi seringkali jadi kewalahan adalah satu diblokir muncul tiga diblokir jadi 9 diblokir kelipatan-kelipatan seperti itu yang seringkali muncul, dan ini yang kemudian tanpa batas pun seringkali ini yang ditawarkan kepada kita secara online, secara daring. Jadi pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara, berbagai hal. Satu, lewat edukasi. Dua, melakukan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian.
Mau menambah Pak? Juga pemerintah mungkin sudah melakukan dengan penindakan hukum ya beberapa yang terjebak dalam kasus judi online. Pihak-pihak yang menjadi pelakunya kan sudah pemerintah sudah berusaha untuk menindak secara hukum, tetapi juga perlu upaya rehabilitasi dan edukasi ya, termasuk yang kita lakukan saat ini adalah upaya edukasi yang disediakan supaya judi ini tidak berkembang di masyarakat. Baik, ternyata memang pemerintah tidak bisa sendiri ya Pak ya. Jadi perlu bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, para akademisi, kemudian masyarakat itu sendiri perlu bersinergi untuk bersama-sama memberantas atau stop untuk masalah judi online. Ya, jadi memang kalau mengandalkan pemerintah sendiri, pemerintah tidak mampu dan tidak sanggup, tapi perlu sinergi dari kita semua di sedulur Kemenak. Baik, sedulur Kemenak dimanapun Anda berada, tidak terasa harus sampai di sini kebersamaan kita di dalam pembahasan tentang judi online, dan terima kasih buat Pak Ferry dan Pak Jasmine yang sudah bersama-sama dengan kami di beberapa menit ke depan ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi sedulur Kemenak semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur semuanya yang belum subscribe, ayo segera subscribe di channel Kemenak TV ya, Kemenak SMG TV ya. Silakan sedulur-sedulur Kemenak subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya. Saya akan tutup dengan pantun. Pergi ke pasar beli ikan teri, pulang-pulang membawa roti. Main judi online setiap hari, rugikan keluarga dan diri sendiri. Main ke puncak sambil beli durian, terasa dingin karena kehujanan. Selain merusak sendi perekonomian, judi online juga merusak keimanan. Terima kasih dan sampai jumpa.